Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Savena dan Lausa Noel. Lausa, kok kita pakai baju begini sih? hari ini kita memakai baju seperti ini karena kita akan mengingat cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Cinta kasih Tuhan. Iya, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus lewat ibadah Jumat Agung. Oh, oke deh kalau gitu. Adik-adik sudah siap belum untuk ibadah Jumat Agung kali ini? Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Tepuk tangan dulu ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa, menyiapkan hati kita untuk ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengingat, mengenang kembali akan peristiwa Engkau disalibkan, mati untuk menebus dosa kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami semua ya Tuhan, untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausa, Iya. mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, apa sih kasihnya Tuhan yang Lausa rasakan? Banyak. Tuhan Yesus sayang sama Savena. Tuhan Yesus jaga mama papa Savena. Tuhan Yesus lindungi Savena dalam pekerjaan Savena. Tuhan Yesus Stop. Karena Lausa Noel mengajarkan kita semua nyanyi stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya semuanya, semangat. Tetap semangat ya. Mana senyumnya? Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Buat apa? Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau
Yesus buat bagiku. Mana gerakannya? Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku dan sucikan dan lurus. Stop. Adik-adik, hidup kita semua ini ada di tangan Tuhan. Meskipun saat ini kita melewati waktu yang sulit, kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kita, melingkupi kita bersama keluarga kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku di Tangan-Mu. Siapkan hati kita dan bersikap doa yang baik ya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati dan iman kita. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Halo, apa kabar? Bukan hari Minggu, kok kita beribadah? Betul, pasti Papi Mami sudah diberitahu kalian ya. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari Jumat di mana kita memperingati Yesus yang telah mati di salib bagi kita sekalian. Nah, ayo Losa ini mau mengajak kita untuk mengingat cerita minggu lalu ya. Sebelumnya mari sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami mau mendengar kembali firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati hati setiap kami. Terima kasih untuk Papi Mami yang telah mempersiapkan kami untuk ibadah di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Nah adik-adik, waktu Yesus berjalan menuju Bukit Tengkorak, Losaheni hari Minggu mengatakan ada dua yang membarengi ya. Ada dua yang diikutkan. Dua orang bukan dua orang yang baik-baik, tapi dua orang yang akan juga dihukum di salib. Dua orang penjahat. Artinya Yesus diperanggap atau dihitung di antara para penjahat. Yesus tidak protes. Ya, Yesus tidak protes. Kenapa? Karena ketika Yesus melangkahkan kaki menuju kepada kayu salib, kalian masih ingat, sebelumnya Yesus berdoa di Taman Getsemani, hatinya apa firman Tuhan bilang? Takut dan gentar. Kenapa? Karena Yesus tahu dia akan berjalan menuju kepada salib.
di mana ia akan dihukum, di mana ia akan disalib, dan ia akan mati. Nah, pada waktu Yesus berjalan, ya, mereka mentertawai dia, mereka menghina dia, mereka menggunakan sebuah mahkota. Mahkota apa ini? Coba, ada yang tahu nggak? Iya, betul. Siapa tadi itu yang jawab? Mahkota duri. Dipakaikan mahkota duri di kepalanya. Itu mana ada mahkota duri kena kepala terus asik. Enggak. Kalau mahkota duri, satu duri aja ketusuk di kepala. Aduh, sakitnya minta ampun. Ini kelilingnya ini adalah duri dan ditancapkan. Bukan dibilang gini, ditaruh baik-baik supaya Yesus nggak kesakitan. Enggak. Tapi ditancapkan di kepalanya, dibuat sengaja supaya Yesus menderita. Orang lain pikir gini, kamu itu raja. Kalau raja pakai apa ini? Apa? Yes, mahkota. Betul sekali. Raja pakai mahkota. Tapi mereka bilang kamu bukan raja. Kamu raja-rajaan. Makanya mereka bilang ganti. Nggak boleh mahkota ini. Kalau raja itu pakai ini. Kamu bukan raja, pakai ini. Katanya gitu ya. Dan kamu dianggap sebagai apa? Penjahat. Yesus juga berdiam. Nah, pada waktu Yesus kemudian dibawa ke Bukit Golgota atau Tengkorak lalu disalibkan, ya. Kalian ini salib ya. Wah, saya ini kebayang kalau kira-kira orang disalib kayak apa. Padahal pada waktu Yesus disalib, itu darah sudah bercucuran dari kepala yang dimahkotai duri. Badannya sudah penuh dengan luka karena dicambuk. Ya, bahkan dia dihina pada waktu dia juga merasa haus, dia juga dihina, bukan diberi minuman, dikasih cuka dan lain sebagainya, ya. Nah, disalib itu bukan sesuatu yang mudah. Pada waktu Yesus disalib, ketika itu dua orang yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga sudah disalib. Tiba-tiba seorang bilang gini, katanya kamu itu raja, katanya kamu itu Kristus. Ayo selamatkan dirimu dan juga kami dong, gitu. Wah, yang di sebelah bilang gini, kok kamu berani ngomong gitu loh? Ini adalah Allah, gak boleh ngomong sembarangan loh. Kita justru harus menghormati. Tuhan, kalau engkau ke surga, nanti ingat aku ya. Yesus waktu diejek sama yang satu, Yesus gak bela dirinya. Gak bilang gini, oh ya memang aku Kristus, kamu mau diselamatin, ayo. Tidak gitu. Yesus diam aja. Tapi pada waktu yang satu ini ngomong, Tuhan, kalau engkau di surga, ingatlah aku. Yesus langsung memberikan sebuah perkataan yang luar biasa. Ya, hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di surga. Lalu dalam sebuah penyalipan itu ada perkataan-perkataan yang Yesus ucapkan. Salah satu perkataan yang Yesus ucapkan ketika dia melihat begitu banyak orang. Mereka yang menghina dia, mereka yang melempar dia, mereka yang mengejek dia, mereka yang menertawakan dia, mereka yang berkata, kamu kalau kamu raja, ayo selamatkan dirimu. Kalau kamu Mesias, tunjukkan kuasamu. Mereka yang menghina dan berbohong supaya dia disalib. Yesus berkata kepada Bapa di surga, ya Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mana ada manusia yang berkuasa yang mampu mengampuni dosa? Pernah dengar? Kita punya Bapak Jokowi sebagai presiden. Disebut orang nomor 1 di Indonesia. Karena dia presiden. Tapi dia berdosa dan tidak pernah mampu mengampuni dosa dirinya sendiri, apalagi dosa orang lain. Ada banyak pemimpin-pemimpin negara. Mereka berkuasa. Tapi mereka juga adalah orang-orang berdosa. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dirinya sendiri. Apalagi orang lain. Yesus disalibkan di antara orang berdosa. Justru dia berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ampunilah dosa mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena dia Allah. Dia maha kuasa. Dia bisa mengampuni dosa. Dia mengasihi kita. Kenapa dia mau mati? Kenapa dia mau mati? Dia harus mati bukan karena dia tidak bisa menunjukkan kuasanya. Ya, tapi memang jalan yang Allah pilih ketika ada kegentaran dalam sebuah doa di Getsemani. Dia tahu dia harus berjalan ke jalan salib. Dan ketika dia disalib, dia tahu inilah kasih yang dia nyatakan kepada dunia. Kasih yang dia nyatakan kepada Lausaheni dan adik-adik semua.
yaitu apa? Penebusan dosa. Kita semua manusia yang berdosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Hanya kuasa kasih Allah yang bisa menyelamatkan dirinya. Biarlah kita ingat terus, dan itu menjadi satu motivasi. Saya harus jadi anak yang taat pada Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya harus taat kepada Tuhan. Caranya gimana? Melalui taat kepada orang tua. Mempercayai otoritas mereka. Taat kepada guru-guru. Menghargai otoritas mereka. Juga menjadi anak yang beribadah. Ya, jangan lihat hari Minggu ini karena nonton YouTube boleh iya boleh enggak. Ini bukan soal boleh atau tidak, tapi soal hati yang taat. Kita mau enggak menjadi anak yang taat? Tuhan sudah mati di salib. Ya rela disalib buat kita. Mari kita meresponi. Apa itu respon? Kita melihat dan kita berkata, Tuhan saya mau. Saya mau menjadi anak yang baik karena Engkau telah mengasihi saya. Mati di salib bagi saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah disalib menebus saya manusia yang berdosa. Bahkan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau punya kuasa mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mau mengampuni dosa saya, dosa kami semua. Kami telah menjadi anak yang tidak taat. Kami telah menjadi anak yang terkadang tidak menghormati orang tua kami. Tidak menghargai orang-orang yang lebih tua dari kami. Kami menjadi anak yang tidak beribadah. Kadang-kadang kami beribadah dengan seenaknya kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Seperti Tuhan berdoa di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami juga mau diampuni. Karena kami mau menjadi anak Tuhan yang hidupnya merdeka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung ini. Rosavena harap firman yang kita dengar dapat berbuah dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa Rosavena mengingatkan untuk persembahannya dikumpulkan ke mama papa. Dan sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.